Setelah Dajjal keluar, buat kerusakan di muka bumi tadi selama 40 hari itu atau setahun lebih. Kemudian keluarlah tanda-tanda kiamat kedua pada saat dia sudah tiba di kota Babulut di Israel. Keluarlah si Mahdi ini. Pada saat dia tiba di Mekah, dibaiatlah oleh banyak kaum muslimin, tidak disebutkan jumlah pasukannya, maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestina. Lalu keluar tanda-tanda kiamat 3, langsung berentetan semua. Makanya ulama mengatakan tanda-tanda kiamat kecil itu antara satu sama yang lain ada jarak-jaraknya. Tapi kalau tanda-tanda kiamat besar sekali datang, maka datang semua, gitu kan. Walaupun memang ada masa, gitu kan, ada masanya. Tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Baydha namanya, menara kota putih yang ada menara putihnya, dan itu sekarang di negeri Syam, tepatnya di Damaskus, ibu kota Syria. Sebagian ulama mengatakan Masjid Jami' Syam, karena memang menaranya berwarna putih. Hadis menyebutkan di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya, dan sudah dekat. Syam, negeri Syam, masuk di dalamnya wilayah itu adalah Israel, ya sekarang Palestina, kemudian Syria, dan ini masjid ada di Syria, di Damaskus. Pada saat itulah datang tanda-tanda kiamat besar yang ketiga, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Sahih semuanya, dikatakan Isa alaihissalam akan turun sambil memegang kedua sayapnya malaikat, dan dari rambutnya yang basah meneteskan air. Pegang sayap malaikat turun, dan semua muslimin waktu itu menyaksikan. Ya masih hidup zaman itu menyaksikan, dan ini wahyu, penyampaian, pasti terjadi. Maka dia pun turun, lalu kemudian dia masuk, dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Isa, dan mereka sudah tahu ini masanya, turunnya, keluarnya Dajjal, ini Mahdi sudah ada, mereka tahu akan turun Isa, sudah ada informasi seperti saya sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, itu muslimin di zaman itu sudah tahu semua. Maka Isa pun alaihissalam waktu itu dipersilakan oleh Mahdi untuk jadi imam, maka dia pun mengatakan tidak, imam dari kalangan kalian. Dan kata Nabi SAW, ini kemuliaan bagi umat ini karena Nabi sholat di belakang umat ini. Semestinya kalau ada Nabi, pasti Nabi jadi imam, tidak mungkin digantikan oleh manusia biasa. Tapi waktu itu Imam Mahdi menjadi imam dan Nabi Isa sholat di belakangnya. Perlu anda tahu juga hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, kalau Musa dan Isa hidup di zaman aku sudah diutus, niscaya keduanya akan jadi pengikutku. Jadi memang kena kebenaran agama ini dibawa oleh Nabi SAW. Baik, sholatlah mereka, kemudian mereka menuju ke Palestina. 3 tanda-tanda kiamat sekaligus terjadi. Pada saat menuju ke Palestina, tiba di pintu gerbang Babulut. Dan di wilayah Babulut ini, kata Nabi SAW, nanti Isa akan masuk dan membunuh Dajjal. Dan setelah membunuh Dajjal, maka seluruh pengikut Dajjal dari kaum Yahudi akan bersebaran sembunyi di bawah batu dan pohon, di atas batu dan di bawah pohon. Semuanya batu dan pohon itu akan berbicara kepada setiap pasukan mujahidin, berkata, wahai muslim, ini Yahudi di atas saya atau di bawah saya. Batu bilang ini Yahudi yang sembunyi, yang pohon mengatakan, wahai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Maka dibunuhlah orang-orang Yahudi tersebut yang menjadi pengikut Dajjal oleh kaum muslimin, kecuali satu pohon, namanya pohon garqat. Pohon garqat ini pohon yang daunnya kadang-kadang agak kering dan ada duri-duri, ya, batangnya ada durinya. Subhanallah, pohon ini dikenal dengan pohon Yahudi karena satu-satunya pohon yang tidak akan bicara nanti adalah pohon ini. Dan apakah Bapak Ibu sudah tahu sekarang pemerintah Israel besar-besaran menanam pohon itu? Subhanallah, kalau anda lihat di berita tentang apa yang sekarang ditanam di negeri Israel orang Yahudi, maka yang paling banyak adalah pohon garqat. Bahkan cuplikan yang saya lihat tentang Babulut itu pohon garqatnya sudah sangat besar-besar, diameter sudah 3 meter, 4 meter ke atas. Mereka sangat tahu tentang hadis ini. Tapi memang orang Yahudi, sebagaimana Ibnu Abbas katakan radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan firman Allah SWT tafsirnya surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau berikan petunjuk, maksudnya orang-orang yang beriman.
Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kau murkahi. Kata sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah orang-orang Yahudi. Allah murka sama mereka karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikutin. Itu cirinya orang Yahudi. Bahkan Allah mengatakan tentang mereka terhadap Nabi SAW, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi orang Yahudi tahu. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Ini adalah kata Ibnu Abbas, orang-orang Nasrani mau nyebarin agama tapi mereka keliru. Agamanya yang Nabi Isa itu tidak wajib disebarkan di seluruh dunia, tapi disebarin untuk Bani Israel, karena Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Mereka mau berdakwah tapi salah. Ringkas cerita adalah Nabi Isa alaihissalam akhirnya tiba dengan pasukan mujahidin di depan pintu gerbang Babulut. Kemudian orang-orang Yahudi tidak kenal, tidak tahu Nabi Isa, tidak tahu tentang itu Mahdi. Mereka belum tahu ini. Mereka berbangga-bangga saja. Lalu mereka berkata kepada Dajjal, ada pasukan, segelintir pasukan yang mau menyerang kita. Dajjal mengatakan, bukakan pintu gerbang. Mereka tidak akan mampu melawan kita karena pasukannya mereka banyak memang. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, Dajjal faham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Isa alaihissalam, dia lari dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Lalu Isa alaihissalam mengejarnya, mengatakan, wahai musuh Allah, saatnya kau akan menemui ajalmu. Lalu ditusuklah dengan tombak emas di antara dua matanya, maksudnya di dahinya, ditusuk oleh Isa alaihissalam dan matilah Dajjal. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya pada ketakutan semua. Mereka anggap Dajjal Tuhan, mereka anggap Dajjal orang yang perkasa lah, orang yang kebal lah, beragam macam kelebihan. Mereka kaget pada saat mati, maka bertebaranlah mereka dan akhirnya mereka sembunyi di bawah pohon dan batu. Di atas batu kemudian seperti saya katakan tadi, hadis menjelaskan batu dan pohon akan memberikan penjelasan, hai muslim ini Yahudi bunuhlah. Maka dibunuhlah pada saat itu mereka. Lalu Nabi Isa alaihissalam memimpin di muka bumi, dan kata Nabi SAW, pada saat itu Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW akan masuk ke semua rumah di muka bumi, gak tersisa. Satu dunia ini semuanya Islam. Hadis sahih, kata Nabi SAW, Islam akan masuk ke setiap rumah, bi'izzil aziz au bidzilli dhalil, dengan kemuliaan atau terhina. Yang tidak mau terima dibunuh. Nggak ada lagi penolakan terhadap Islam. Itu hadis sahih. Maka Nabi Isa alaihissalam memimpin pada saat itu, disebutkan dalam hadis 40 tahun dengan ketenangan menerapkan hukum Islam. Kata Nabi SAW, bagaimana awal umat ini bisa sesat sementara aku yang pimpin, dan bagaimana akhir umat ini bisa sesat sementara yang pimpin mereka Isa dengan menjalankan hukum-hukumku. Jadi Nabi Isa alaihissalam nanti menerapkan Al-Quran seperti yang kita lakukan, sholat segala ini sudah selesai, dikerjakan semua. Dan dalam hadis lain dikatakan Isa alaihissalam akan menghancurkan semua salib, membunuh semua babi. Enggak ada seekor babi pun hidup di muka bumi pada saat itu, semua salib dihancurkan. Dan yang menjadi tidak ada agama lain, semua Nasrani, Yahudi, Hindu, agama apa saja habis semuanya. Semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi muslim. Setelah itu keluar tanda-tanda hari kiamat besar yang keempat, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua nama suku dari turunan Adam, sama dengan kita manusia. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting dan mereka memiliki poster yang umumnya seperti poster manusia. Hanya saja mereka ini memang menjadi fitnah, tanda-tanda hari kiamat. Mereka tidak berbaur dengan manusia yang lain. Salah seorang di antara mereka tahu kalau dia akan mati kalau sudah memiliki anak 1000. Tidak ada pengikutnya dari manusia biasa. Pada saat saya pelajari tentang Ya'juj ini tingkat 3 kuliah, kurang lebih waktu itu tahun 96, 97. Dosen saya membuka kitabnya membahas masalah ini. Saya sempat tanya sendiri, saya bilang, Syekh, jumlahnya Ya'juj itu berapa banyak? Dia bilang tidak terhitung jumlahnya, karena ada hadis yang berbunyi mereka akan mendatangi sebuah sungai, kalau tidak salah namanya sungai Tibria.
Sungai itu sekarang ada, besar. Bayangkan sungai ya, airnya banyak mengalir. Kata Nabi SAW, mereka akan mampir dan minum di situ. Mereka semua minum air sungai itu, dan yang terakhir dari mereka datang sudah nggak dapat air. Artinya air sungainya habis diminum. Bayangin berapa banyak jumlahnya tuh. Satu Jakarta aja sekarang kalau minum air sungai Ciliwung nggak habis. Mungkin nggak bakal habis kalau satu Indonesia pun minum. Bayangkan berapa banyak jumlah mereka tuh, tidak terhitung. Nanti kan kita bacakan ayat-ayatnya tentunya, banyak sekali ayat berhubungan dengan masalah itu. Tapi yang jelas pada saat itu Nabi SAW mengatakan Allah berfirman kepada Isa, berkata, wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya, termasuk Isa alaihissalam, nggak bisa mengalahkan. Maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur namanya. Gunung Tur ini ada di Palestina. Ya. Ini rata-rata nanti hari kiamat ini di Syam, banyak negeri Syam kita. Maka Nabi Isa pun alaihissalam menyelamatkan diri dengan pengikutnya ke Gunung Tur yang diikuti sama orang-orang yang beriman. Lalu tentu yang bisa ikut yang terjangkau pada saat itu, karena dunia sangat luas. Maka yang tidak sempat ikut dengan Nabi Isa alaihissalam, mereka dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ciri khas mereka, artinya cirinya mereka ini, mereka dihimpit di sebuah gunung. Di surah Al-Kahfi dijelaskan oleh Dzulkarnain. Dzulkarnain khilaf antara ahli sejarah mengatakan dia nabi atau dia orang saleh. Tapi Allahu alam, saya cenderung dengan pendapat yang mengatakan dia adalah seorang nabi. Karena Allah SWT angkat ceritanya dalam Al-Quran. Dan Allah berikan dia banyak mukjizat. Di antaranya mukjizatnya adalah menahan Ya'juj Ma'juj waktu itu ingin membuat kerusakan di zamannya dia dulu. Jadi memang Ya'juj Ma'juj ini ciri khasnya, kata Nabi SAW, mereka memakan apa saja, batu, kalau hewan-hewan itu kalah jengking sama ular, binatang-binatang buas, harimau, mereka makan semua. Jadi bukan seperti manusia normalnya. Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. Mereka buat kerusakan. Sampai-sampai kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, dan jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 anak. Dan tidak menikah dengan umumnya orang. 2 suku ini saja. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kecelakaanlah bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Kemungkinan besar makna ini adalah tempat mereka dekat dengan Jazirah Arab. Sebagian, ada satu syekh dari Mesir, sekarang ada bukunya sama saya dan sudah terjemahan bahasa Indonesia, judulnya Ya'juj Ma'juj. Kalau Bapak Ibu mau beli bisa, ada judulnya Ya'juj Ma'juj, tapi saya lupa penerbitnya apa. Itu agak tebal, harganya mungkin sekitar 85.000 atau 100 ribuan lah maksimal. Itu khusus, dan beliau adakan penelitian, saya baca dan memang sangat konkret dan ilmiah. Beliau mendatangkan fakta kalau tempat Ya'juj Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada di Cina, tembok Cina. Jadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, 2 gunung yang disatukan, di antara celah gunung itu ditaruh tembaga-tembaga. Pernah pemerintah Cina mendapatkan ada celah dari tembok Cina itu yang bolong. Waktu mereka mau tempel bolongan itu dengan batu tanah yang mereka biasa taruh sekarang, ternyata di dalam itu ada tembaga yang mengeras, dan seperti disebutkan dalam Al-Quran, di mana ya Dzulkarnain mempertemukan antara besi-besi yang ditumpuk lalu dipanasi, dibakar sehingga menjadi meleleh, kemudian disirami lagi dengan timah yang meleleh juga dan dibiarkan kering sehingga menjadi tembok besi. Kata Nabi SAW, kecelakaan bagi orang-orang yang Jazirah Arab karena telah terbuka dari lubangnya Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Beliau kasih isyarat dengan jari ibu jari sama jari tengahnya, artinya mereka sudah bisa melihat keluar. Tetapi kata Nabi SAW, setiap hari mereka terus menggali gunung itu, berusaha untuk keluar. Pada saat mereka tiba di malam hari, mereka capek, mereka mengatakan besok kita lanjutin. Mereka bangun besok pagi, gunungnya kembali utuh lagi. Sampai nanti waktu di mana Allah izinkan mereka keluar. Pada saat mereka keluar, maka mereka akan mulai membuat kerusakan. Saya coba carikan dalilnya. Tidak disebutkan sama beliau di sini, tapi memang ada tentang Ya'juj Ma'juj itu secara khusus.
Ya ini, ada di halaman 82 ya. Al-Anbiya 96 sampai 97 ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim hatta idza futihat ya'juj wa ma'jujuhum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Ingatlah hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj, bolong, jebol, dan mereka turun dengan cepat dari gunung-gunung itu, dari seluruh tempat yang tinggi. Kita tahu itu jaraknya berapa ratus kilometer, bahkan mungkin ribuan kalau nggak salah ya. Semuanya itu akan dipenuhi Ya'juj Ma'juj, dan telah dekatlah, kalau sudah terjadi itu, kedatangan janji yang benar, maksudnya hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celaka kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena Ya'juj Ma'juj tidak lihat apakah kafir atau beriman. Mereka tidak butuh, bukan seperti Dajjal ya. Dajjal butuh jadi pengikutnya, oke, aman. Ini enggak, siapa saja ditemuin dibunuh. Dia enggak pandang, enggak mau tanya kamu dari suku mana, kamu agama apa, tidak dipandang. Orang-orang muslim pada saat itu, orang-orang muslim pada saat itu yang ikut dengan Nabi Isa AS berhasil selamat. Walaupun pada saat itu di muka bumi umumnya orang sudah beriman. Yang dimaksud di sini orang-orang kafir adalah adanya orang-orang yang masuk Islam karena terpaksa, karena mereka tidak terlalu faham pada saat itu, lalu mereka menganggap remeh informasi dari Nabi Isa AS. Maka mereka terbelalak matanya karena dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Kata Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Ya'juj Ma'juj akan membunuh siapapun yang mereka temui. Bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi, mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit, lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama. Kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Maka sebagai penutup dalam bahasan itu kata Nabi SAW, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa alaihissalam pun akhirnya berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka semua dimusnahkan. Maka pada saat itu pun Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada mereka hama. Sebagian hadis menyebutkan serangga kecil seperti cacing, banyak sekali yang menimpa tubuh-tubuh mereka, setiap orang satu, dan itu membuat mereka mati. Membuat mereka mati, dan mereka mati seketika semuanya. Jadi secara bersamaan semuanya meninggal. Allahu a'lam waktu itu berapa ratus juta jumlah orang Ya'juj Ma'juj pada saat itu, tapi semuanya akan mati, dan seluruh muka bumi dipenuhi dengan jasad mereka. Setelah itu Nabi Isa AS pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menghilangkan jasad-jasad mereka yang baunya sudah luar biasa waktu saat itu disebutkan dalam hadis. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan dan mengutus dari arah barat burung-burung yang lehernya panjang dan pelatuk mulutnya besar, yang memegang setiap jasad Ya'juj diambil, diangkat, setiap orang satu burung. Bayangkan berapa banyak miliaran burung pada saat itu. Kita nggak tahu bagaimana, Allahu alam, tapi ini wahyu, penyampaian informasi yang pasti. Diambil, kemudian jasad-jasad mereka dilempar ke lautan. Lalu Allah SWT turunkan hujan. Pada saat turun hujan, maka hujan tersebut membersihkan semua bekas-bekas mereka, kotoran mereka, darahnya segala bersih. Maka bumi kembali subur lagi. Tapi tidak disebutkan berhubungan dengan masalah ini berapa lamakah kejadian tersebut terjadi. Kemudian setelah itu Isa AS memimpin lagi di muka bumi sampai beliau meninggal. Setelah Isa AS meninggal, kembali lagi sebagian besar manusia berbuat kekufuran. Kembali manusia berbuat kekufuran. Mereka kembali lalai, nggak ada lagi pemimpinnya karena terlalu banyak orang pada saat itu. Maka ada yang kufur lagi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan tanda-tanda kiamat besar yang ke-5.
Yang kelima ini adalah keluarnya hewan atau binatang melata. Binatang melata ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, bahwasanya Allah SWT akan keluarkan, tapi tidak disebutkan dari bumi mana dia keluar. Dia akan keluar hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia dan badannya dipenuhi dengan bulu. Allahu a'lam bagaimana. Kemudian dia datangi orang-orang yang kufur tersebut dan menasihatin dan mengingatkan mereka. Satu persatu diingatkan, satu persatu. Terus diingatkan. Yang tidak mau beriman, dalam hadis dikatakan dicap oleh hewan tersebut. Allahu a'lam dicap seperti apa, sehingga ketahuan mana yang kafir, mana yang beriman. Terus dia keliling di muka bumi, tapi tidak disebutkan berapa lama. Dia cuman mendakwai, meluruskan. Yang beriman sudah, yang tidak beriman dicap sama dia. Ada tanda, oh ini berarti kafir. Seperti itu saja. Lalu kemudian Allah lenyapkan si dabbah ini.